Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfir. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Allah, ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, Ya Qabid, ya Basir, ya Qafi, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muhsin, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, Ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqsit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib.
Tawwab. Ya Muntakim, yang maha pemberi balasan. Ya Afu, yang maha pemaaf. Ya Ra'uf, yang maha pengasuh. Ya Malikal Mulki, Ya Zul Zalali wal Ikram, yang maha penguasa kerajaan serta pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya Muqasit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasyid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sadonyo leh sehat ko. Pak Ustaz, leh sehat Pak. Pak kepala sekolah. Ibu-ibu yang lihat teh, Bapak. Alhamdulillah. Alale madak zano mulai selena. Ayolah Kak, Pak mulai saja Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di medan dan berlindung yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Padang, yang terhormat Wakil Kepala SMK Negeri 7 Padang, yang terhormat Ibu, Bapak, serta karyawan sekolah, seterusnya adik-adik, kakak-kakak, teman-teman seperjuangan dengan kami. Dan yang teristimewa, yaitu kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Adrianto SPD IMA Malin Marajo. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. acara pertama, MC yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah
yang akan dibacakan oleh Rifani Azhara dan Muhammad Yusuf Kahar. Kepada mereka dipersilakan. Thank you, Dah. Terima kasih sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi layla laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa lizibai barakna haulah allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu huda wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu alla tattakhidhu min duni wakil zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبير صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Ali Imran. Terjemahan Surat Al-Isra ayat 1 sampai 4. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang maha bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu akan pasti berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onde yo rancak suaranya nak kak, tagak bulu ramah mak. Iya, pembacaan sari tilawah meskipun salah-salah seketek tapi bedagok lo nak. Iya kak, ya kak, lanjutnya lah. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Padang kepada Bapak Taharudin SPD MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali Alhamdulillahirrabbilalamin, sifat robbani, pengasih penyayang di dunia ini, memberi rahmat serta rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya bahwa pada pagi hari ini kita hadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat bering salam senantiasa kita mohon kepada Allah, kita berdoa semoga dicurahkan rahmat kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati
Bapak Ustadz kita Pak Adrianto SPDI MA Malin Marajo. Beliau adalah Ustadz kondang untuk Sumatera Barat. Kebanggaan kami di sini. Selamat datang di SMK 7 Pak, untuk hadir dalam cara bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj. Yang saya hormati Bapak dan Ibu unsur pimpinan, Bapak dan Ibu beserta karyawan, teristimewa kepada anak-anak kami yang kami cintai, yang kami banggakan, harapan orang tua dan harapan bangsa kita ini. Pada tanggal 27 Rajab, di malam yang dingin, datang perintah dari Rabbal Alamin, Mikrat langit Maulid Amin, yaitu Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sangat panjang yang dilalui oleh Rasulullah, tadi sudah dibacakan dalam Al-Quran, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, terus ke Sidratul Muntaha dan ke Arafah. Ini hal luar biasa. Jadi Ananda, di dalam perjalanan itu sangat banyak hikmah yang terkandung. Jadi pada kesempatan ini nanti dijelaskan oleh Pak Ustadz kita bagaimana nanti kita dapat memahami yang isinya adalah salat, kuncinya salat. Kenapa diutamakan salat? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita bersama-sama di sini dalam mengikuti, tentu hikmah yang kita peroleh akan mencerminkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Pak Ustadz, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, kami juga ada merasa ragu sebagian kecil, ada yang diperjalankan dengan jasadnya langsung berangkat ke Sidratul Muntaha. Ada dia sedang tidur, rohnya yang diberangkatkan. Ini kami mohon penjelasan dari Ustadz, sebab nanti jangan ada keraguan bagi kami. Kemudian kepada kawan-kawan, Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan terselenggaranya acara kita ini. Pertama Pak Bus, guru agama kita, Pak Yon selaku wakil kesiswaan, dan Bapak dan Ibu yang lain yang telah mensukses acara kita ini. Kemudian ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, karena khusus kelas 3 yang akan ujian, kita persiapkan pelaksanaan ujian kompetensi. Kemudian hari Senin besok akan datang verifikasi tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dan terakhir pada anak-anak kami, untuk kelancaran kesuksesan proses belajar mengajar tentu didukung oleh dana, terutama dana BOS dan kemudian dana komite. Mohon kepada anak-anak kami untuk bisa menyelesaikan bantuan komitenya melalui orang tua, jangan sampai menumpuk, nanti akan terbebani dari anak-anak kami dan untuk anak-anak kami. Cuma itu saja. Kalau dihitung umur Nabi kita 63 bilangan antarang, sudah itu beliau berpulang dunia akhirat, menikahkan dunia akhirat di jalan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Padang karena telah menyampaikan kata sambutan kepada kita semua. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Dek lain semangat nampaknya audien tu kak. Wajah takbir dah kak. Takbir. Allahu Akbar. Dek semangat lah. Takbir. Allahu Akbar. Ya kak, lanjut lah kak. Acara selanjutnya, senandung salawat yang akan dibawakan oleh jurusan musik dan karawitan. Kepada mereka dipersilakan. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من هويت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا
Habibi ya Muhammad. Lancar nak kak? Kompak lo ya nak. Ya. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Adrianto SPDI MA Malin Marajo. pada Bapak Ustadz dipersilakan. Luar biasa, Ibu Bapak, ada semuanya. Yang lebih luar biasanya tadi ketika MC kita yang laki-laki nanggagah kok siapa namanya? Zano. Ketika beliau menyebut Habibi, macam dia juga kiri kan. Tahu arti Habibi? Tahu artinya? Kekasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita yang sangat luar biasa. Ambo ketika dikiriman flyer ke ambo tak kaji mau mencari, ya Allah, kau kalau terlambat besok kena bedang dapat kepala gemah tu. Agak pembedang beliau bantunya di foto ternyata ketika bertemu senyumnya luar biasa semeringah, masyaallah. Alhamdulillah. Yang kita hormati Ibu Wakil Kepala kita, kemudian yang kita hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru yang jauh lebih luar biasa, yang telah berhasil mendidik siswa-siswinya yang berbakat, yang sudah kita lihat penampilannya pagi ini. Dan terkhusus buat kamu semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 7 Padang yang dibanggakan oleh Majelis Guru, harapan orang tua, harapan agama, nusa dan bangsa, pemuda harapan pemudi, pemudi juga pengharapan daripada pemudanya. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah berkat nikmat Allah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di sekolah yang kita cintai ini. Ini adalah kali yang pertama Bapak kesini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf Abu terlambat datang, lewat jam 8 baru tiba tadi karena sebelumnya juga ada ngisi Isra Mi'raj di SMP 5 di Sawahan. Memang untuk hari ini agak susah mengatur schedule-nya Bapak Ibu. Kini jam 9 lewat 4 menit. Orang tua Ambo sedang disiko kini jam 9 lewat 10 kabaliak ke pulang kampung ke Batu Sangka baliak. Dan ternyata ketika mau pulang tidak bertemu dengan beliau ini demi dakwah pada pagi ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini adalah kali yang ketiga kita menyampaikan tausiah sejak subuh tadi. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah yang pertama kalinya. Basuh pakai cepet tua orang tua kita ndak tahu maka ndak kenal maka ndak sayang makanya. Nah, tuh Zano yang lebih tahu tuh. Insyaallah. Sabananya sampai duduk situ masih ada kosong. Kamari lapang. Tagih ada duduk berdua-dua MC rupanya. Patutlah Habibinya sampaikan tadi kan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Namo Adrianto, walaupun berbau Jawa ada huruf O di belakangnya Bapak Ibu, tapi apabila ambo asli putra Minangkabau. Tabek Patah, Kecamatan Selimpawang, Batu Sangka. Baama kode O di belakang namo, ketika ambo tanya korang gaek dulunya, ternyata kecek beliau sangke saisu di zamannya Pak Soeharto, kalau lai O di belakang namanya murah mencari kerajo itu mas. Itu dulu Pak. Ya. Awak lah kadang Soeharto koda wasulai dewa ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketik banamo kadang bagala sejak nikah 2004 balik dia digelari dia gigala dia datuk ini mamak dengan Malin Marajo. Sehingga dalam aktivitas dakwah dimanapun lebih akrab dipanggil dari kawan-kawan Ustadz Adrianto Malin Marajo, atau yang lebih mudah lagi disingkat dengan UAM, bukan UAS ya, UAM. Nah, sampai-sampai di media, di label-label logo-logo yang lainnya, sampai di peci apapun pembelian UAM. Ini logo UAM sebenarnya, Ustadz Adrianto Malin Marajo. Tinggal di Matawaya, Kecamatan Padang Selatan. Aktivitas sehari-hari sampai September Kapatang sama dengan Bapak Ibu amo guru. Tapi kemarin dari 2010 sampai September 2022 12 tahun lebih menjadi guru di Kota Padang, guru honor, guru Bosda. Tapi 1 Oktober memilih mengundurkan diri. Pertama ijazah bondak linier, yang kedua alhamdulillah jadwal-jadwal ceramah yang diberikan oleh pengurus, oleh jamaah, oleh kawan-kawan setiap bulannya sangat luar biasa, nikmat dari Allah. Sebulan itu berkisar antara 50, 60 sampai 80 jadwal ceramah dalam sebulan. Jadi banyak acu anak-anak kota tinggal Bapak Ibu. Ya, termasuk contoh pada hari ini insyaallah sekitar 7 jadwal hari ini dari subuh sampai beko malam insyaallah. Kemudian alhamdulillah juga diamanahkan untuk membimbing jemaah umroh hampir setiap bulan berangkat ke kota suci Mekah untuk melaksanakan atau membimbing jemaah umroh. Baru Kamis seminggu yang lalu pulang, ke oleh-olehnya Pak Bau Kinici Al-Quran asli cetakan Madinah, dari percetakan Al-Quran terbesar di dunia, kota Madinah. Nanti di akhir ceramah ada pertanyaan, siapa di antara kamu yang bisa menjawab pertanyaan dapat hadiah Al-Quran dari Madinah. Ini nama insyaallah. Istri sampai pagi ini alhamdulillah ala ampe, anaknya belum selesai Pak Bang Ece lah hasil sekali, anaknya ampe, istri Allah cie, bukan baru cie ya. Kalau baru cie Pak tuh ada harapan ke batang buah kok. Tuan Allah cie titik sampai di situ. Anak yo baru ampe nanalah jadi. Ini proses nan kalimo. Ya, bagi cie orang tua awak ya yang saya katakan dengan Pak Kepala Sekolah kita, banyak anak banyak rezeki dan mau membuktikan. Ketika masih bujangan Honda Vega R saja ndak taganti Bapak Ibu. Ya, nikah 2004 balik, 2005 balik lai anak pertama tabali Vario Tekno cik. Masyaallah. 2008 balik lai anak nan kedua tabali Avanza. 2020 dua sekalinya lagi ada Allah kembar anaknya. Ya. Memang sebelumnya belum ada satu pun keturunan kami yang kembar, kami pencetus pertama ya. Dia kembar ada Allah. Dia rasaki bisa beli rumah di Matuaya, kan luar biasa ya, nikmat yang sangat luar biasa. Istri ya di rumah saja, ambo guru honor, tapi lah memiliki semuanya. Kini sedang hamil 3 bulan anak dan kalimo, antah kada gede Allah sudah ikut ya. Sehingga ada jemaah watanya Ustaz, bakok ceko banai duit ambo Ustaz, ampe salapan sadoran dape abi untuk dimakan, dape pagi abi petang, dape petang abi malam. Ambo tanya ke beliau, bara anak ibu saudalahnya. Surang baru Ustaz, tambah agak 3 lagi. Insyaallah tambah kayo ya. Ini bukan menyuruh awak yang masih siswa untuk segera, tidak. Ya. Fokuslah dengan belajar dulu. Karena hari ini banyak dari masyarakat remaja-remaji hari ini yang ingin meniru zamannya para nabi dahulu. Kalau dan eloknya ditiru alhamdulillah, luar biasa. Perempuan-perempuan remaja-remaja hari ini banyak yang ingin meniru, bahkan mengalahkan Siti Maryam. Balaki ndak beranak yo. Ini sampai lain di siku ndak ada surangan lah aja doh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
seperti yang disampaikan dari Pak Kepala Sekolah kita tadi, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Ini yang disunnahkan dari Nabi itu mengisahkan dari awal sampai akhir. Awak sadualahnya punya masalah Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya masalah. Tua, muda, gadang, ketek, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, siswa, guru, kepala sekolah, ustadz, semua kita masalah, punya masalah. Atau ada enggak yang hadir siang pagi ini yang enggak punya masalah? Coba kita tangan. Ada? Ada yang enggak punya masalah? Enggak ada. Berarti yang hadir pagi ini wajah-wajah yang penuh masalah, saudara. Ya, tapi tetap bisa tersenyum. Kadang masalah itu dari awal duduk di siko sampai selesai acara gilo main HP segera aja. Itu masalah tuh. Ada yang lain tak main HP, tapi saja dari awal adalah semuanya nyo sibuk sih dengan kawan sekolah mau tas segera aja. Ada yang sampai lalu bakal bagai. Nah, itu masalah sebenarnya. Nabi pun juga punya masalah. Sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, masalah terbesar yang dihadapi oleh Rasulullah ibu bapak, pertama istri tercinta Siti Khadijah pun meninggal dunia. Perempuan yang mencintai dan menyayangi Rasulullah jauh lebih mencintai daripada dirinya sendiri, mengorbankan semua harta benda untuk kemajuan dan kejayaan Islam. Dalam sejarah kita baca, andai kata dikumpulkan, digabungkan harta benda masyarakat kota Mekah, gabungan cian saudalanya, masih jauh lebih kaya Siti Khadijah. Padahal kayunya tuh. Tapi beliau menyokong dakwahnya Rasulullah. Babeda saketik jo Khadijah zaman kini. Lain mendukung suami, lain Ustaz. Tapi terlambik saja suaminya pulang rapik pembentukan pengurus musaji, anak tanggung berang gitu. Jam sawale hari baru mau miss call mana telepon tidak swanta. Ndak jo dangke de lakinya ko video call le. Nyo calian anak sedang merengek menangi di rumah tu. Mau je lah pulang je lagi tu. Namanya mendukung. Setelah itu paman tercinta Abu Thalib pun juga meninggal dunia. Kepergian dua penjaga pelindung Rasulullah ini Bapak Ibu membuat beliau bersedih, berduka, dan tahun itu disebut dengan Amul Hazn, tahun kelabu, tahun duka cita, tahun kesedihan. Beliau bersedih. Kepergian dua pelindung beliau membuat masyarakat kafir Quraisy makin menjadi-jadi, mencaci maki, menghina, mencemooh, melempari beliau dengan kotoran dan tanah atau pasir. Baka putuang, tahu ke putuang? Baliak-liak kumuh pasir-pasir dan tanah di kepalanya Rasulullah dibersihkan oleh Fatimah. Ketika Fatimah membersihkan kepala baginda ayahanda tercinta, beliau menangis, ya Allah, bakok coyko bana ujian yang dapi di ayah hamba, ya Allah. Menangilah Fatimah waktu itu. Hati ayah mana yang tidak akan pilu dan tersayat Bapak Ibu anak-anak semuanya ketika menyaksikan anak tercinta perempuan loleh menangi di mukanya surang. Terbersihlah di hatinya baginda Rasul untuk hijrah ke daerah Taif. Hijrah ke daerah Taif dengan harapan masyarakat Taif akan menerima dengan baik dengan sukacita. Tapi ternyata jauh panggang dari api. Baru tiba di daerah Taif, beliau dilempari dengan batu oleh masyarakat Taif sehingga kaki beliau sampai berdarah. Nyot tampung dari Nabi Muhammad darah tadi, Bapak Ibu adalah semuanya supaya tidak jatuh ke tanah. Andai kata menetes jatuh darah tadi itu ke tanah, gak setitik jadi jatuh ke bawah, Allah mungkin akan turunkan azab bagi masyarakat Taif, kekasih tercinta yang disakiti. Jangankan Allah, awak sajalah. Bapak pernah mencari video TikTok luar biasa. Ya, pernah dicari di video TikTok, babang bebeknya kok, ayang bebeknya, abangnya kok sedang main bola, main basket, main apa? Pokoknya main bola. Ada pemain yang lain agak curang, maju ceweknya ke mukanya, langkang kepala kawannya. Itu cinta tuh. Ya, ayang bebeknya disakiti di orang lain, sakitinya manusia. Allah jauh lebih dari itu sebenarnya. Ya. Sehingga kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, andai kata engkau bolehkan, engkau izinkan wahai Muhammad, saya bisa saja menimpakan gunung itu kepada mereka. Jawaban Muhammad ketika itu, jangan Jibril. Mereka melakukan itu semua hanya karena ketidaktahuan mereka. Akhirnya dimaafkan dek Nabi, masyarakat Taif, didoakan keselamatan dan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Pelajaran berharga bagi kita yang bersama yang hidup zaman sekarang.
andai kata ada orang yang menyakiti awak, mampukah kita untuk memaafkan dan berbuat kebaikan kepadanya? Ini talak doa sedikit kira. Kok ada awak disakiti dek kawan-kawan di sekolahku contohnya, siapkah kamu untuk memaafkannya? Lain kamu akan memaafkannya langsung tanpa mereka minta maaf? Lain kamu memberikan kebaikan kepadanya? Mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu terpaksa buang kek, harus berwajib membuang kek karena ini adalah orang tuamu sendiri. Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ketika ada orang yang menyakiti, maafkan. Dan ambo sudah sering melakukannya. Ada orang yang menyakiti awak, maukah kamu untuk berbuat kebaikan kepadanya? Contoh, nyo pengunjung ada orang, nyo sakiti ada orang, balian nyo tetadu agak sekali, akhirnya kalau laki-lakinya balian goreng atau balian nasi goreng agak sepiriak, akhirnya kayak nyo, kita loh. Lain, nggak ada yang satu pun yang menjawab, berarti tidak siap untuk berbuat baik dan tidak siap untuk jadi orang yang baik. Ya, seperti dilakukan oleh baginda Rasul. Satu contoh, 2 minggu yang lalu ketika sampai di kota Madinah, di depan Masjid Nabawi, ada salah seorang jamaah dan murung saja bakari kan yang mulai dari BIM dari Padang sampai ke Madinah, orang senyum, orang terharu ketika melihat Masjid Nabawi, ada nama nangi marawang sujud syukur situ. Ya Pak, kau hendaknya niang seseorang. Tidak bergaul, tidak komunikasi dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Kemudian ketika itu, ambo tanya, Pak, baka bawa adonan sakit dalam badan Pak. Waduh Ustaz, atau Pak hati yang pun sakit. Masya Allah. Kenapa Pak? Ustaz, sabananya kalau boleh jujur mau berangkat umroh kini kok umroh yang ketiga kata beliau, berangkat umroh yang kini kok ndak ikhlas, ndak ridho, bakat cambuk dalam hati mo sadar ndak kapai balah bola tabayya dah bos. Bang kok itu? Lah tabayya. Ada kawan namo, kawan akrab dia, bo tetangga pula lah yang meminjam piti kamu 5 juta rupiah. Ambo sampaikan ke beliau, ya, indak ka dipinjaman piti ko, barangkali waktunya ditarik orang. Kok ka dipinjaman ndak nyo kana pulu awak dan nyo bikin awak. Ambo sampaikan, ko piti satu-satunya nan kamu bawa besok untuk balanjo dan biaya hidup selama situ jorang rumahmu ketika umroh. Tanggal 6 Februari mau ke berangkat. Kira-kira lai bisa ka membayar malaki tanggal itu. Kecek kawannya tadi, kalau lai tinggal malaki tanggal 6 kan 3 minggu lagi insya Allah bisa. Ya bisa. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 4 Februari kemarin 2 hari menjelang berangkat nyeturi dia Pak tadi ke rumah kawannya. Bah, lado biti batang. Jawab kawannya, dia juga nado le doh. Lah mau usahawan laki yang kemari mencari lu nado le doh. Tolonglah usahawan barana nado buat terima ndak bana cukup 5 juta ndak lah, setidaknya bisa menambah-nambah untuk Bapak Ibu kecap Pak kok. Tanggal apa? Tanggal 5 jam 9 pagi nyeturi ke situ balik. Nyetanya loh ke kawan tadi. Basuhlah bak kecek pitu orang tua selama ke Bapak Ibu. Orang nan bau tang tu kok kamanjam lunak gigi daripada lidah. Tapi ketika kamu bayar kareh lidah daripada giginya lawan apa aku bacaka. Sedangkan 3 minggu bagi waktu patang lu nado piti mencari dan boleh pembayarnya. Kini sehari saja ke patang langsung aja 5 juta. Nak fikir kamu ngecek. Lawan apa kau cakap? Ya. Amburik dah ada bukan Ustaz. 9 pagi tanggal 5 datang ke situ piti pembayaran dah ada. Di tanggal yang sama di hari yang sama sore menjelang solat asar tiba orang montan onda baru cek ke rumah. Mana sakit dak tiba dia. Iyo. Membayar hutang tak ada piti, tapi untuk DP Honda ada cek lahirnya. Ambo urik dah dua kata beliau. Kan dok kapai mungkin ke tangkah-tangkah. Maafkan lainnya Pak. Mudah-mudahan ada kebaikan diberikan oleh Allah. Payah Ustaz. Kecik Pak. Gimana? Luko dalam tu. Kalau kecik ibu-ibu di tempat lain sampai tak putih tulang dia dalam kubur nak kena maafkan ni.
Ada orang ngecek lagi lagu maafkan. Wah, Ustaz kami lah saling bermaafan. Tapi setiap kali lalu di buku rumahnya kata-kata juga hati baru Ustaz. Ini nak maafkan tu. Ya. Nak kecebok ke jemaah tadi. Kalau sakit bana hati apa ke kawan apa tadi itu lapihan sakit hati apa nanti tiba di muka Ka'bah doakan beliau. Selesai tawaf 7 kali meliling Ka'bah, kemudian sunah tawaf 2 rakaat, kemudian kami muhasabah sambil merawang-rawang sadualanya apa yang sedang tadi itu bawa ke multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di sanalah berdoa. Ketika doa di multazam, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Minta dari situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya yang ambil pandu ketiga itu ada 3. Pertama, ampunilah dosa orang yang menjampiti kapak tadi. Yang kedua, agih lainnya rasaki yang melimpah ruah lagi berkah. Dan yang ketiga, bukakan pintu hatinya, lembutkan dunaan hatinya ya Allah. Baru mairi tangan apa kau dari arah multazam ibu bapak menuju ke belakang makom Ibrahim. Padahal jarak antara Ka'bah dengan makom Ibrahim itu hanya sekitar 6 meter jaraknya. Alun sampai di makom Ibrahim, bagi tergetarlah HP di pinggang beliau. Karena HP ko nya salian di pinggangnya sebelah, bergetar. Rupanya apa ko lah Allah berdoa kepada Allah, lah didoakan kawannya tadi, tapi hati ko lu pueh lain. Pas sedang menangi-nangi ibu bapak, anak-anak semuanya, yo cari HP apa tadi itu. Kecenya. Pajanan mijam piti itu dah pun pusat. Yo pajan yo baru leh. Ndak kawannya ada pajar nak mijam piti itu menelpon punya Ustaz. Angke lah Pak, mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah. Nyangke apa tanpa salam tanpa halo yang saja. Kecek kawannya yang dalam apa Pak, ceklah m-banking apa piti 5 juta lah ambo transfer. Masya Allah Bapak Ibu. Ketika kita mampu memaafkan dan memberikan mendoakan kebaikan. Sudah tu buat tanya ke beliau. Alhamdulillah ada dikirim Pak yo Allah Ustaz. Allah Pak maafkan yo Allah. Aku gara-gara piti lah degi kapak Bapak maafkan kecek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kita amalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yang kedua, Nabi berduka dia bawa de Allah Subhanahu wa taala untuk Isra dan Mi'raj jalan-jalan. Itulah barangkali yang dijadikan oleh sebagian ibu-ibu di tempat lain yang menjadi alasan dan dalil kalau sakit kepalanya lagak barik baban seketik lah panik karajo atau pergi jalan-jalan lah hiling-hiling tiap sebentar. Ibu-ibu tempat lain. Dah ibu-ibu siko doh. Sampai-sampai Amba menyampaikan kepada jamaah apa-apa, Pak, kok seandainya baulah lah ibu di rumah, ya. Ibu-ibu kok kadang-kadang luar biasa Bapak Ibu. Kalau ndak lepihkan ndak hatinya itu, kerajo kok dalam selesai celah di rumah. Nasi ndak dimasak, sambal ndak dibuat, anak ndak diurus, rumah ndak dibersihan, kain ndak dicucian, bahkan minum pagi apa ndak nyobain. Dah, tu gale, tu dispenser, tu kopi buat surang. Kalau itu nanti jadi, ubeknya cuma 3 saja dan insya Allah ampuh. Pertama, bawalah ibu dan tak itu tu pergi jalan-jalan, healing, hilang sakit kepala stresnya. Indak jua mempan, naikkan dosisnya seketik. Ya, agian kartu ATM apa ke ibu, jangan lupa kodenya sekali. Betul dah bu? Betul. Indak jua mempan nangka jurus nangka 2 ko, ada jurus pamungkas yang lebih jitu dari itu. Bawalah ibu nanti itu ke pasaraya, masuk ke toko murni, pilihlah mana ke 7. Insya Allah. Kan you betul tuh karena suara ibu ke belakang. Ya. Itu baru sayang pak kau dah. Dari awal saja di rumah mengutu dulu. Tapi tiba tu kau ni hanya langsung bapak cik sekali. Yang kau ada. Ya Allah. Pilihlah. Apa kau suruhnya pilih rupanya lah 20 amir pilihannya. Apa tu nganggo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Isra perjalanan malam dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tapi indak satiok dan berjalan malam kok ibu bapak dikatakan dengan Isra. Jangan beko malam ananda apa ibu basuh batamu dewa apa-apa yang lah nyopunta kain dalam kain saruang atau dalam karuang hanya sandang cik tak itu. Ajan sako nyopa Isra tu tandukan usia di dalam rumah. Kalau tengah malam membawa kain yang usia di dalam rumah tu. Ya. Anda jalan-jalan yang tengah malam tu serang hanya cipaan kaleng gitu kan. Anak basuhnya ambil saudara tu orang gilo tu. Isra tu. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa Palestina lewat
kendaraan. Nah, kalau kita cari dari ayat yang dibacakan oleh ananda kita tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila dan seterusnya, tampaklah di situ ananda Bapak Ibu, subhana, maha suci. Banyak peristiwa bersejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, itu peristiwa yang sangat hebat sekali, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Ketika Allah mengisahkan bagaimana Raja Namrud membakar Ibrahim hidup-hidup, kulna ya nar kunu barda wa salam ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadi keselamatan bagi Ibrahim. Api itu dingin ketika itu tidak terbakar Nabi Ibrahim. Itu peristiwa yang dahsyat juga, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Namun untuk memaparkan peristiwa Isra Mi'raj, Allah awali dengan kalimat tasbih. Bukanlah suatu kebetulan. Pertanda Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja. Allah pertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran Isra dan Mi'raj. Pertama. Yang kedua, Asro. Asro telah memperjalankan. Ya, telah memperjalankan. Tampaklah di sana dari ayat ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah dengan menunggangi hewan burak. Burak itu sebenarnya Bapak Ibu makhluk hidup, tapi wallahu a'lam bagaimana bentuk rupanya. Ya, lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Dalam hadis disampaikan Rasulullah, lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Katiko Nabi kan naik kate kuduanya, punggungnya burak, burak kok santai saja gayanya. Biasa-biasa saja. Apa kata malaikat Jibril? Wahai burak, tahukah engkau siapa yang akan menunggangimu? Tidak wahai Jibril. Siapakah dia? Beliau adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Mandangan nama Nabi Muhammad Bapak Ibu, gemetaranlah menggaretik hewan burak tadi itu, berkeringatan beliau, bercucur keringat dari tubuhnya. Samu katiko Nabi Muhammad memanjat menaiki Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Ketika itu Uhud bergetar. Itulah satu-satunya gunung atau bukit yang nanti akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika itu hewan burak runduan kepalanya ke bawah dan mudahlah Nabi untuk naik ke atas. Ya. Analoginya tak kayak apa? Dari rumah Matuayi tadi berangkat jam 5 kurang seperempat subuh. Ketika mengambil baju di lemari, tanpa disadari ada dalam kantong bajuku sabui saiku. Dari menjelang subuh tarika Masjid Al-Munawwarah terandam. Selesai ceramah subuh di terandam, pulang ke rumah, japui anak, transit sebentar, ya japui anak, antan ke sekolah, tarik ke SMP 5 sawahan, tarik lo kemari, pulang ke rumah balik ke Matuayi, jam 10 tiba beko di rumah insyaallah contohnya. Keluar samui dari dalam saku, baca ritunya ke samui yang lainnya. Ambo baru pulang dari Munawwarah Tarandam, dari seberang padang, dari sawan, tarilo ke Cangkeh. Lawar hari pagi kecek kawannya. Pagi tadi menjelang subuh, ini celik jam dia kawannya. 5 jam ke situ, panduto gadang mahnya. Badan ketik orang otak loh. Ya. Tidak percaya samui-samui yang lain. Kenapa? Mereka berpikir menggunakan logika semut. Tak mungkin rasanya samui dengan ketek pendek jalannya lambe bisa menempuh perjalanan lebih dari 10 atau 20 km dengan jarak tempuh yang waktu yang dibutuhkan hanya di sekitar 5 jam. Mereka tidak tahu kalau samui yang seikoko diperjalankan oleh Ustaz Adrianto kemari. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika kafir Quraisy menceritakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kawan tuan tu lagi gilo tu mah. Siap Muhammad, gilo Muhammad kata Abu Bakar. Masa ia perjalanan sekian jauh yang cerita Isra Mi'raj oleh kafir Quraisy bisa ditempuh dengan waktu tidak lebih dari sepertiga malam. Siapa yang mencerita? Kata Abu Bakar, Muhammad. Kalau Muhammad yang cerita lebih jauh pun dari itu atau lebih singkat pun waktunya, ambo percaya kata Abu Bakar. Sejak itulah Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya? Tapi ketika diceritakan kepada Abu Lahab, pada kafir Quraisy yang lainnya, kecil Abu Lahab, you tunjuk kidah Nabi. Oh, jadi untuk ikut bunuhnya kami yang kau kumpulkan di situ wahai Muhammad. Turunlah surah Al-Lahab, berapa jumlah ayatnya semua nak? Ada yang tahu? Surah Al-Lahab berapa jumlah ayatnya? Berapa? 6.
Berlebih cik lain. 5 jumlah ayatnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Turunlah ketika itu surat Al-Lahab ayat 1 sampai 3, tapi 3 ayat baru. Sampai juli muadun. Kapankah ayat yang keempat dan kelima diturunkan oleh Allah? Ketika Ummu Jamil, istri Abu Lahab, berang-berang mencak-mencak mencari Muhammadnya. Ya kecian kurang ajar Muhammad, kau hanya kecian suami aku masuk neraka. Dalam riwayat ada mengatakan Ummu Jamil membawa batu, dalam riwayat lain membawa kayu. Dia cari Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu sedang duduk di depan Ka'bah bersama Abu Bakar. Kau Abu Bakar, kau Muhammad di sebelah. Ya. Batanyolah Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Sebelum itu sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kedatangan Ummu Jamil untuk mencelakai beliau. Dan Nabi sampaikan ke Abu Bakar. Kecil Ummu Jamil Abu Bakar, ada nampak Muhammad tak? Pindah Abu Bakar duduk ke sebelah. Ada kecil jawab Abu Bakar, salamu ambo duduk di siku tak pernah nampak Muhammad dan ambo. Betul tak Bapak Ibu? Ananda? Ambo ulang balik. Abu Bakar duduk di siku, Muhammad di sebelahnya. Datang Ummu Jamil, ada nampak Muhammad tak Abu Bakar? Pindah dia kemari. Salamu ambo duduk di siku, tak pernah nampak Muhammad dan ambo. Betul tak? Indah. Ya salamu duduk di siku. Tapi kalau di siku juga nyari dua mengecehan, selama ambo duduk di siku, itu betul tu. Nabi pernah lakukan itu juga. Nabi sedang di dua, ada pemuda lari. Ngos-ngosan, sasak anggapnya bantu orang dikejar setan. Tiba laki-laki seorang lain membawa pedang yang terunus Muhammad. Ada nampak laki-laki lewat siku tadi tidak? Nabi tahu kalau kedatangan laki-laki yang kedua dengan niat untuk mencelakai yang pertama, Nabi pindah tagak selangkah ke kiri. Salamu ambo tagak di siku, tidak ada satu pun laki-laki yang lewat. Engkaulah orang yang pertama saya lihat, kata Rasulullah. Betul? Tidak. Tapi mohon maaf, apa bukan berarti majano berutuh tidak? Ya. Jadi itulah yang diamalkan. Pas jam istirahat lah hilang tak pakai kawan hilang pitinya 200.000 dalam tas. Ya, itu tu pembayar kos lo dia kan. Hilang peti 200.000. Pada awak mambiaknya tanya dia guru, ada awak mambiak dak? Atau saya mambiak dak? Oh, kira lah. Salamu awak tagak di siku bu, dak pernah awak usai tas kawan ko do. Tapi udah itu salah saya sedolah besok. Itu dak mengamalkan kaji tapi tak makan dek kaji dia mau tu. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di Masjid Al-Aqsa Palestina yang luar biasa ini sebuah dalil dalam kajian tasawuf. Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat, tapi beliau diminta jadi imam. Nabi menjadi imam, tapi yang menjadi makmum di belakangnya 124.000 nabi-nabi yang lainnya. Nabi masih hidup, makmumnya roh-roh para nabi sadawalanya. Bukan masih hidup. Kalau Nabi masih hidup, bukti masih hidup itu ayat yang dibaca di anak awak tadi. Aku yang diminta dari Pak Kepala awak. Nabi itu Isra Mi'raj jo jasadnya atau jo rohnya atau jo dalam mimpi. Subhanallazi asra bi abdihi hamba. Nabi Muhammad itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Pertanyaannya, apakah awak yang hadir kini bukan hamba Allah? Awak hamba Allah. Tapi kata siapa? Kalau kecil awak itu namanya pengakuan. Kita boleh saja mengaku kenal Pak Jokowi, tapi pertanyaannya apakah beliau juga kenal dengan kita atau tidak? Ini dia masalah. Kalau Muhammad dikatakan hamba Allah, datang dari Allah langsung. Abdi, hamba. Seseorang hanya akan disebut sebagai hamba manusia punya ruh dan jasad sekaligus. Jasad tanpa ruh namanya mayat. Ruh tanpa jasad antu balau tu. Ya. Aku disebut dengan hamba berarti dengan jasad dan ruh dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasad, dengan tubuh dan nyawanya. Ya. Asli terjadi. Kemudian naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng, paling gagah sedunia. Dari Adam sampai kiamat, tidak ada yang lebih ganteng, lebih gagah dari Nabi Yusuf alaihissalam.
Kalau nak percaya awak ingin mencari agak-agaknya Nabi Yusuf, cari saja ke muka. Ndak manga-manga aja pak. Ndak manga-manga aja pak. Bukan mau diikut untuk agak Nabi Yusuf, ndak manga aja pak. Iwan agak-agak. Jamal Yusuf nisfu jamali, kata Rasulullah. Kegagahan, ketampanan Nabi Yusuf itu hanya sebagian dari ketampananku, kata Rasul. Nabi Muhammad jauh lebih ganteng sebenarnya. Ya. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima dengan Nabi Harun, yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang ketujuh terhampar sangat luas sekali. Ada Ka'bah cik di langit yang ketujuh itu. Ka'bahku warnanya warna putih, bercahaya, tampik tawafnya para malaikat Allah. Satu hari 70.000 malaikat yang masuk ke sana untuk melakukan tawaf. Dan siapapun kita yang umroh, yang tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram, yang ikhlas karena Allah, akan mendapatkan pahala tawafnya 70.000 malaikat saat itu. Dan kita didoakan orang ikut tawaf itu oleh para malaikat Allah. Ya. Kalau di Haram, di Makkah namanya Baitullah, Baitul Haram. Kalau di situ langit ketujuh namanya Baitul Makmur, ya, rumah yang sangat besar, sangat luas, tempat tawafnya para malaikat. Lakukan kunjungan ke surga, ke neraka, bertemu dengan Allah, menjemput perintah solat. Awalnya, kalau kita cerituan lo, kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah sepanjang perjalanan Isra Mi'raj, malaki jam sabali tidak selesai. Kalau talok dawak sampai jam sabali duduk situ, lain dia apa ndak? Nah, 50 kali sehari semalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, apakah diperintahkan oleh Allah untuk umat engkau? Solat. Barangkali sehari semalam Muhammad 50 kali. Asya Allah. Tidak kata kau di umat engkau, wahai Muhammad. Sedangkan umat ambu lah pernah tes dan cuba ke Bani Israel yang tinggi gadang pada gok kue kekar badannya. Tidak taluk 50, apalagi umat engkau. Di akhir zaman nanti ketek-ketek, pendek-pendek seperti Ustaz Adrianto tu, pamale, pamain, palalu, banyak alasan, ya. Tidak kata kalau 50, tidak kurang lihat, dikurangi 5. Singkat cerita sampai 5 kali sehari semalam Bapak Ibu, 5 kali sehari semalam sholat yang dikerjakan. Itu pun kata Musa, tidak juga kata lo di umat engkau wahai Muhammad. Buktinya sampai kini banyak itu yang tidak mengadakan sholat. Jujur. Coba angkat tangan. Tadi pagi yang lain sholat subuh, coba angkat tangan. Anak pak yang hadir kini yang lain sholat subuh, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orang sebelah kanan. Isiko 2 orang, 3 orang ya. Kamari enggak sampai 10 orang. Situ lain sampai 10 orang. Lain, alhamdulillah. Ketika berurusan jo yang sebelah kiri dan sebelah kanan apa? Banyak sholat awak adalah senyum murah saja awak halangan tak. Tapi tiba di tengah-tengah aku banyak sholat awak. Beraye loh. Hah? Allahu Akbar. Penelitian yang kami lakukan dengan para dai, lebih dari 500 koresponden, 500 rumah tangga yang kami wawancarai Bapak Ibu, tidak sampai 40 rumah tangga yang menjagoan anaknya di pagi hari untuk mengajarkan sholat. Biasanya menjagoan anak, ya, pengalaman dari rumah tangga di luar sana, menjagoan anak di pagi hari hanya dengan takwid talambek pai sekolah lah sangat 7 hari. Woi lalu saya kena juang sangat 7 hari ke sekolah gua. Tu kecil orang tuanya. Dulu ketika Pak masih jadi guru, ada anak terlambek 8:30 baru tiba baru. Pak tanya, "Baku terlambek, Wak?" "Wak takaluk, Pak." 8:30 dari takaluk kecewa tanya jagoan dia sama Wak. Jawabannya anak SD ku jujur Bapak Ibu. Ya, sama kalau anak SMK masih jujur. Kita masuk SMK 7 ku jujur saudara juga. Ya, mana ndak betul insyaallah jujur. Jawa anak SD tadi ama awak menjagoan tadi Pak minta pitilajo je. 8:30 dari itu. Ayah kedua je baru Pak paling capek betul siang jago. Kadang pulang sekolahnya lalu je baru lagi. Oh jadi lalu siang ayah. Iyo, bagus itu. Rupanya ayah itu paisan jo pulang pagi. Bangga setiap pagi itu membawakan tong asoy plastik hitam cie isinya plastik putih pakai pipet.
Bakanu-kanu baru buat boleh tu ayahnya. Mambote talu untuk anak hasil dari manang bampok tadi malam. Masya Allah, innalillah. Ya. Kafir Quraisy dahulunya ketika disampaikan Islam diajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, berubah perangai tingkah laku akhlaknya sehari-hari. Awak setiap hari mengerjakan sholat tapi perangai tidak pernah berubah. Berarti kita hanya sekedar mengerjakan baru, belum mendirikan. Panik tukang tunggi setari. Solat yang kita kerjakan selama ini ibu bapak asa utang lai ka babaye tanyo lai ka bajawek gayong lai ka basabui Allah sudah Allah. Yo lai yu mana solat terima. Tapi nambah gunjiang tetap gunjiang baduto tetap baduto mencilok tetap dia mencilok baru lai. Di tempat lain. Ada ibu-ibu yang rumahnya dekat dari musaji, enggak sampai 100 meter jarak rumah di musaji. Kalau berangkat ke musaji kan 5 menit sampai bu ya. 5 menit sampai. Itu kalau jalan surang. Tapi lah selesai sholat isya berjamaah pulang ke rumah, bayi yang jo kawan agak baduo jo batigo orang, aku nampak yang sansaro mana. Baru malah ken terompa, jo baru masih di sampai parkiran terompa, itu sampai jalan. Jadi bah cek Syanu tu ke Patang cek. Itu awal tu bu. Bahasa buang cerita ko, jalan 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Bahkanlah tiba ibu ko di pintu pagar rumah. Ala bapak cien pagar rumah tu. Abang sambung cerita kat setengah jam lah ya. Kerana hari dia laki di dalam lah. Capek lah dia lumbai air dia doang cerita laki. Bapak pengunjung tu ni. Bahkan ustaz yang sedang ceramah pun di pengunjung orang. Contoh. Pertama, ada jadwal rutin ustaz tu sekali sebulan ke situ. Kecil ibu ko. Nyo lahir aja semayang kamu saji. Ya. Ustaz tu bulan ke Patang itu baju. Kini tu je baju dia tak pakai ustaz kau kan. Babi ni kau ni. Ustaz ni pengenjang. Kadang sedang ceramah, apa kaji ustaz kau sih? 3 malam yang lalu ketika Isra Mi'raj untung lagi anak-anak nak bercerita bapak ibu. Orang gaib, orang tua cerita kau yang paling pada mana? Anak-anak lagi anak SD baru. Kecilnya kebetulan kata kapal ambo buka peci tak kayak itu begawi baru. Kecilnya kawan, jadi dah potak ustaz lupa. Ustaz bapak gunjiangan juga kaji kadapek, kaji kabarakai diterima. Dah kadapek. Maka kamu ketika jadi siswa, jangankan mempergunjingkan memperburuan guru-guru awak. Nah mohon maaf, duduk di bangku guru saja. Tadi tidak beradab dengan gurunya. Tak kadapek ilmu dawat. Percayalah. Kalau tidak izin dan ribu dari guru awak duduk di situ, tak kadapek ilmu dawat dah. Nah, itu kadang-kadang hanya sekedar duduk kaki naiknya ketika kedua-duanya tu. Kalau pijaan bangku guru anak SD bukan anak SMK, anak SD, ya. Sehingga ketika keluar main jam istirahat, nyo tinggal lokal ko dek gurunya pergi ke kantua. Ada ruang majlis guru pergi ke kantua. Dari pagi sampai jam istirahat dicari anak aku, aniang. Selesai jam istirahat sampai pulang aniang. Tapi 5 balik minit nyo tinggal dek guru di lokal ko, 5 balik minit itu patah meja agak cik, kursi layang-layang, you know. Dengan banggamu pernah di salah satu kecamatan di Kota Padang kau ketika kumpul guru-guru saudaraanyo, siapa bapak ibu yang ada gudang di sekolah, wih semangat apa ibu kemangkit tangan saudaraanyo. Isinya meja, bangku dan patah. Tadu akhlak. Ibu bapak, anda semuanya yang dirahmati Allah. Maka hikmah terbesar dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah solat, memperbaiki ibadah solat kita. Kalau masih ada yoberan dalam hati awak bapak ibu, anda semuanya masih ada penyakit hati, SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, mencari tetangga badi onda sakit kepalanya, badi oto tetangganya damamnya, badi rumah tetangganya masuk rumah sakitnya. Tanda ada yang sakit, ada yang salah dalam hatinya. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu majelis taklim tak kait tuju tu. Wih, culik. Ini nak pakai rajur, laki tukang ojeknya, tapi tasnya barang-barang branded saya sudah alahnya kan. 5 pitirnya tu sih. Karena berkumpul ibu-ibu sama ibu-ibu di tempat lain tak itu. Dan jilbab orangnya perhatian, dan tas orang dan caliaknya, dan HP orang dan lipat-lipatnya, nyetong kekayaan orang saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nyetong saudaranya bapak ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat ada tawadhu. Hikmah terbesar dari solat di sini pembentukan karakter. Allah janji dalam Al-Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang benar itu akan mampu mencegah diri orang yang mengerjakan salat dari perbuatan keji dan mungkar. Yang batu salatnya tidak ada perbuatan jahat dan maksiat dalam dirinya.
terbentuk karakternya. Maka membentuk karakter seseorang itu yang paling benar itu, yang paling jitu adalah lewat sholat. Pertama, tawadu atau rendah hati. Anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang paling kita hormati apa kira-kira anak? Hah? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang paling kita hormati? Kepala. Kalau bagara jo kawan bau awak yang nyetapuk dia kawan seketik kita masih bisa senyum. Punggung awak yang dia dorong dia orang masih bisa senyum. Tapi coba kalau kepala yang ditampa orang. Jangankan ditampa nyutulal saja jadi orang. Apalagi orang yang tak kenal. Beda enggak? Beda nunjuk aja orang. Lebih ragu pada nyawang. Apalagi anak-anak ini jangankan kali tokok kepalanya di jalan agak lain saja cari orang tu jodoh seketik itu kaja tu. Itu pangka bala atau orang ketahuan segala jo. Apalah cowok nah. Cowok nama semua jadi dia. Kawan-kawan dan tawuran-tawuran tapi yang mulia mesti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acok semua. Lepas ceramah subuh apalagi bulan puasa. Awak tamu jo dia di tawuran tu. Tapi tak doa jas ko nampak. Ya, alhamdulillah. Zaman dahulu zaman sesu anak ada permainan orang dulu. Kalau dapat kapalo mungkin basuh tu. Nyombiak batu dua buah ada kawan. Ko kapalo pak si anu. Ko kapalo pak si anu. Sia anak palian dulu manokok kapalo apa itu tu punya magak. Tau. Pada batu nanti pijaan kawan tu sakit itu kapalo apa dia nak pijaan. Kaya kawan tadi. Itu permainan dulu. Kini dah basuh. Oh tak itu le anak kini makin kini ko ai ko segala jod. Ah mereka kain jod coba. Bila parang segala jod. Le ko tadi. Ni kata ni kata sedang ni. Mainan apa itu? Oh banyak yang ahli sebenarnya. Itu laki-laki. Kalau anak-anak polisi asalnya tagaan apanya cik tu nak dapat dia akal. Dunia lah kata inyo sudah ni saya aja. Mati di TikTok saya tadi. Yang polisi tak polisi siko doh. Siko pada ke muka sudah balah hari tadi. Ampe atau 5 bulan yang lalu nak di Gor Agus Salim apa ketika itu datang ke situ heran. Wah, awak gadi rancak kok cakap itu betul dia cakap kan. Nyatakan apa cik aktif di kamera dia nyerekam video sudah tu berjalannya 8 meter 9 meter dari arah HP tadi itu ke sebuah mobil ada auto Alphard putih cik buku ada siko yang punya Alphard ada yang punya Alphard nggak ada yang berniat bercita-cita ingin punya Alphard iya semua ya berjalannya ke arah Alphard tadi itu nak dengan gagahnya dengan cantiknya paling gak lenggok ni. Nyo pacien gagang pintu tadi. Saya kan itu atau inyo baru pacien itu majlis ceria ni. Pas baru cari kape, tak kaji, tak pakai melompet-lompet rupa apa le ciluk orang. Gara-gara TikTok juga baru lagi. Luar biasa. Tapi tidak semuanya yang negatif. Sama seperti yang dijanjikan mana yang nyanyi tadi Habibi luar biasa. Itu nyanyi yang paling ngetren melaki ni. Video apa? Yang pakai sound itu di Instagram hampir 100.000 orang yang like-nya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kepala. Namun kepala yang kita hormati ini manakala bersujud di hadapan Allah ketika sholat sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Harta yang kita banggakan masih banyak orang lebih kaya dari awak. Ilmu yang dibanggakan masih banyak orang lebih pintar dan cerdas dari kita. Pangkat dan jabatan masih banyak orang lebih detail dan lebih tinggi dari awak. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada satu pun yang bisa disombongkan. Satu. Yang kedua dalam sholat itu ada ikhlas. Harus ikhlas dalam sholat. Ya. Sama seperti sholat. Kalau sudah Allahu Akbar takbiratul ihram semua sudah karena Allah. Saat itu kita nyatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya karena Allah. Ada hadiah bagi awak yang salat atau tidak? Ada tanda jasa atau tidak? Ada pujian atau tidak? Jadi persoalan yang penting ikhlas karena Allah. Kini Pak tanya dulu, karena apa yang sebelah kanan? Tadi pagi ketika baru jago lalu saat buang ya kadang awak lagi ikhlas. Hah? Alu dah dua begini maunya kadang le ya Allah, berarti ada perlu dipertanyakan kesehatannya itu. Ketika buang yang kadang ikhlas tak? Hah?
Bako banyak na minggu ragu-ragu kari kadiang. Ya. Ikhlas enggak ya? Ikhlas enggak ya? Pada semalam lah makan lama, lah makan sate, bakso, martabak, sadu ala pupu mana ketujuh dah. Tapi tidak begitu jatuh, plung. Tuak cari kau sate tadi malam kali ya. Kan tidak. Kalau sudah jatuh, ya sudah bahasa kamu setiap harinya. Ku biarkan di kau pergi, cinta tidak harus memiliki. Baik itu hendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Contoh, andai kata dalam saku awak kini, dalam dompet ibu-ibu kini ada piti 100.000 5 lembar. Berapa jumlah tu bu? 500. Di bawah 100.000 dan 5 lembar ko ada 50.000 2 halai lain. Berapa jadi jumlahnya? Nah, di siku yang paling kencang suaranya. Kalau ibu-ibu ko saran kalau hitung piti itu saran lagi jauh tu. 600.000. Di bawah 600.000 tu manyale piti 2.000 rupiah tengah-tengah cik nan lalu suat ala puda ndak jale tulisan angko 2.000 nyo bau lelo jo sasiban lalu ketidiang ini pak di muka nama kau keluar ha 100.000 di dua kau atau 2.000 nak cik cabiak kau 2.000 kualitas iman dan keikhlasan kita ya 2.000 rupiah kelas 3 dalam sholat ada sabar barabana kepanjangnya ayat dibaca di imam ketika sholat nggak ada makmum nyulakan mengurut tua panjangnya ayat baca imam lebih sudah siko semayang lera sabar sebelum imam ruku tidak ada satupun makmum di belakang yang ruku sampai selesai salam. Pernah suatu ketika di daerah bypass Pisang nggak usah pak sebut nama musolanya tahun 2008 selesai ceramah tarawih, ustadz yang ceramahnya suruh jadi imam dan pengurus. Ustadz, saya jadi imam bekoyo, insyaallah pak. Awak sholat di siku bapak, ampe 3 atau 2. Kami siku ampe 3 tarawih ustadz, ecek pengurus jadi. Ayatnya bapak, kalau ayat itu terserah di ustadz kami makmur di belakang ikut ustadz. Nah jadilah pak. Rupanya ustadz kau hafal Al-Quran 30 juz bapak ibu. Yonya puas saja jadi. 1 rakaat 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman, ampe rakaat ampe halaman. Malaki selesai ampe rakaat na pertama ku lama ngariti pengurus belakang kulera ustaz ko banyak sepanjang ke bana ya bacanya baru salam ke kanan baru assalamualaikum warahmatullahi alun jadi salam ke kiri le nyuguti ustaz ko pengurus apa kok sepanjang tu bana ya ustaz baca tu tapi kecapat tak salah diambo makin panjang makin rancak makin banyak huruf makin banyak palo. Itu kan dia ustaz masih muda bah kami nang gaek-gaek ko dosa pikian ala batu-batu ala mandehem jemaah amor tadi ndak je mengerti senda orang mindang ustaz ni kata-kata dia pengurus jadi barang caknya pak cari dia ustaz ayat yang paling pendek dalam Al-Quran ndak perlu satu surat panjang-panjang mana kami datang besok pendek siko pentinglah salat lah kemah luar biasa aku kira ayat yang pendek nak tu nak qul Allah dah Antah ikut bisikan dari setan atau petunjuk dari Allah tidak jaleh yang pasti sholat tetap dilanjutkan. Rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Alah satu ayat elun. Udah, laisa sholatnya sah. Satu ayat indah mana dibaca ayatnya yang rukun yang wajib saja wa tak aja takbiratul ihram ya Allahu akbar doa iftitah tak dibaca langsung al-fatihah selesai al-fatihah tak baca ayat langsung rukuk ketika rukuk anyang sami Allah liman hamidah anyang tak baca dosa baca ana bacanya al-fatihah cek tahiyat akhir cek salat tetap sah cuma kawan dapat pahala sarti wa dapat 7 ada wak karena yang wajib saja baca. Rakaat kedua terkait itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Nan pada para rakaat ketiga jo rakaat kampe nak indah hanya satu ayat tapi satu hurufnya pupu dia ustaz. Mungkin dalam hati ai kalau 7 dia pengurus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Ada huruf qaf di awal surat? Lain. Rakaat kampe boleh tu loh. Nun. Allahu akbar. Tapi tidak seluruh huruf ada di awal surat. Jameko yang laki-laki subuh besok nyopupu jalan labik
ndak sholat berjamaah aku mau saji kecil orang tua kecil keluarga di rumah sholat semua sholat Pak. Nah, jadi imam yo je. Katakanlah kaji ustaz petang ada huruf qaf jundun. Ada cuba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jim. Enggak ada dalam surat. Ampe rakaat pertama hanya satu pengurus nama ngariti mencari ustaz kau. Tapi ampe rakaat kedua saisi musola ndak sabar ndak tahan hati melaki sampai selesai salam kanu paru ila karih mananggala. Baru salam ke kanan baru assalamualaikum warahmatullah. Baru kamu muta kepala kaki dah ustaz kau baru le nyopupu galak orang lekang saudara. Mandanga makmum jemaah kau galak bapak ibu ananda imam kau ustaz kau ndak lo tahan nyobai lo galak kali-kali. Lain sah sholatnya. Alun salam ke kiri, lain sah sholatnya. Sah. Kenapa sah? Yang rukun, yang wajib hanya salam ke kanan. Salam ke kiri hukumnya sunat. Satu contoh, makruh menahan buang angin dan buang air ketika sholat. Isya berapa rakaat? 4. 2 rakaat baru tasasak buang angin kau nak keluar. Lawang ngerut. Buji-buji lampari kau lalanya. Tahan, makruh. Rupanya ustaz boskonyo puluh ayat sebenarnya panjangnya. Ya. Rakaat ketiga lakare mukul. Lamangka merah pada mukola sasa anggo di manahan. Tiba dia rakaat kampe fil alamina innaka hamidum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru salam ke kanan ka memutar ka pelo ka kidah. Manggalaga kacu musaji sadoala ndak usah salat wa ulang tetap sah. Sabar. Ya, sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak lagi hikmah dalam sholat yang awal amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, disiplin. Tapi bukan disiplin kucing ya. Kucing siap dimasak ikan sapiriang sakwali latar muka kucing. Itu pacing kayu cek. Oyang-oyang saja di itu. Nyemakan ikan tadi? Tidak. Takui. Tapi begitu ikan nanangi-angi keluar dari kuali tadi tua belakangi sabanta jadi nyopupul kucing tadi saya ikut. Allah kan jadi ciri ikan nama campan belakang dah buat tadi ini habisan karena tidak dijago. Itu disiplin kucing nama itu. Sama juga anak-anak remaja di tempat lain kalau lewat KTL kawasan tertib lalu lintas ada polisi di muka hanya bagagi pakai helm pakai lo kacu spion. Nyuci mie lo buya le. Kau kacu spion buya kemana? Bagus itu. Bantu orang berdoa siang malam kiri kanan pakai kacu spion. Sembayang indak buya cemeannya dulu le. Susah rumah ya. Tapi kalau malah jalan tengah malam lewat komplek, jalan-jalan gang ketik-ketik, tidak namu pakai helm, disangkul lunak aspal tengah malam. Itu disiplin kucing. Makanya ketika kita beriman kepada Allah, nak, ndak ado mana guru di lokal tetap duduk dengan tenang, disiplin. Ya, jom jadi guru, tak itu loh, ndak ado. Nah, pak kepala sekolah, apa aku ndak ado, tapi kepala sekolah ado. Di sekolah lain ndak. Kalau di grup itulah disampaikan di pulau sekolah, Bapak Ibu, Abu izin terlambat sekali. Yes. Kalau tidak tiba ke pulau sekolah, mengerumpi di ruang majelis guru di sekolah lain. Nanti kerajaan pertama mempanjang pulau sekolah dulu. Itu di sekolah lain banyak nanti kayak itu. Aku Abu lebih menyarankan tidak usah di sekolah itu ada ruangan majelis guru sebenarnya. Cukup di ruangan majelis guru itu ada di lokal mereka beliau masing-masing. Disitulah membina anak selama di sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dirantang nama panjang di punta nanya singkek dan biasa juga ke gunung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi Ambo yang menyampaikan. Jadi motivasi dan mendekatkan diri kepada Allah, merubah ibadah sholat kita selama ini, Bapak Ibu. Jadi tidak puih dengan ibadah yang kita kajian selama kemarin itu saja. Perbaiki tadi. Ada perubahan-perubahan. Satu contoh, yang perempuan ketika takbiratul ihram yang diangkat itu tangan atau jatuh lakuang Ibu? Saat takbiratul ihram yang diangkat tangan atau lakuang? Tangan. Jangan jatuh lakuang. Di musajid lain saat takbiratul ihram ada jatuh lakuang diangkat. Allah, diangkat lakuang ya. Mudaratnya pertama kok sana tibu kipiah ini kancang tu kau apa ya gaya kau ini. Dan kedua, kita tidak yakin semua ibu-ibu ketika berjamaah ke masjid memakai baju panjang tangan. Ada baju panjang tangan, ada baju pendek, ada KTB, ada pakai tank top, bahkan ada mak gae dekat lambe gerakannya sedang mandi baru orang lahzan. Alun jadi melakian baju le orang lai komang. Dek takut talambe tertinggal satu rakaat ngambil saya telah kuang jubung kui saja oleh. Kena nampak dia orang lah. Lai sah salatnya sah.
Cuma bedonya beko. Ketika takbiratul ihram nyangkek dia jo telakon tinggi kata Allah Akbar. Lewat awak dan laki-laki berdosa awak mencaliaknya. Indak tu rasaki dia awak tu. Indak berdosa tu. Tapi kalau 2 kali mencaliaknya penasaran ba bantuannya tadi. Warna itu bacigok sekali lagi dekat itu. Tu baru berdosa awak dia tu. Kalau kait itu yuk kancangnya nak. Semangat 45. Kalah lu pejuang 45 je lah. Ya. Imam Ali mengatakan nazratul ula laka wasani alaika, pandang pertama untukmu dan yang kedua adalah atasmu. Kalau sekali mencari astagfirullah, itu tidak dosa tu. Tapi kalau 2 kali mencarinya tu baru berdosa. Nah, sama juga anak-anak muda kini, iringilah kejahatan dengan kebaikan. Baru kau jalan ke rumah Yayang, bismillahirrahmanirrahim. Saya ngajak aku pergi ke rumah Yayang bebek lillahi ta'ala. Nak ke bapak lu gitu tu. Ibu rumah itu assalamualaikum. Baca salam tu. Keluar dan bersiko pakai baju adiknya pakai ya, enggak kurang-kurang. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Baru ke macik tangan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai pacik tangan, alhamdulillah. Takkan aja dosa astagfirullah. Itu dah ya, jangankan dapat pahala dosa dari dapat dari mak sudah lah ya. Anak kini yang perlu tunjukkan cinta sejati. Kalau tidak percaya belahlah dadaku. Bukit akan kudaki, lurah akan kuturuni, lautan akan kuseberangi, tapi masjid aku lewati. Kalau itu kecilnya tidak usah diambil yang lain ya, cari yang lain. Kenapa? Tidak usah camek kini, fokuslah kamu dengan pendidikan dulu, jo pelajaran awak. Masalah jodoh tidak usah diragukan. Jodoh urusan Allah nantinya ya. Jodoh itu urusan Allah. Kalau nan ka jodoh kecil Allah bertemu, nan indak jodoh kecil Allah lah ka jadi pacaran lebih 5 tahun nikah orang lain itu jadi itu mah. Pernah ibu-ibu yang hadir sini, kok ibu-ibu yang hadir kini mendengar orang pacaran lebih 5 tahun tapi nikah orang lain? Pernah? Pernah mendengar, pernah mengalami? Itu tidak jodoh. Tapi kalau nan jodoh nak lah jadi pacaran salamo sehari, pagi kenalan, siang jadian, sanjo dibawa ke Bukit Lampu, datang kok dari Sarpol PP, yakinlah besok nikah tu mah. Itu dia jodoh. Nah, tidak perlu lama-lama mana kan? Itu dia jodoh sebenarnya. Tapi jangan dilakukan itu. Fokus dengan pernikahan kita. Bukit Batu je bukit panjang di bawahnya Talago Paki setiap waktu mari kita dirikan sembahyang supaya maksiat nak nyabi. Bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang terlupa, Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan kembali nama-nama Nabi yang dijumpai dari langit pertama sampai ke-7? Nama-nama Nabi yang dijumpai oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj dari langit pertama sampai langit yang ke-7. Yang bisa silakan ke depan, tapi Al-Quran dari Madinah. Ada? Ada? 3 2 Enggak ada? Kama awak dari tadi. Jangan sampai baca itu di luar. Rancak acara mau Ustaz dulu. Acara mau Ustaz. Tadi. Enggak ada yang tahu. Bapak Ibu ada yang tahu? Untuk ibu bapak dulu. Enggak ada. Atau pertanyaan yang kedua. Allah janji dalam Al-Quran, sesungguhnya solat yang benar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Kata Allah, sesungguhnya solat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang bisa menyebutkan? Tidak ada anak-anak ya ibu. Ayatnya bu? Ibu guru agama? Matematika, masya Allah luar biasa. Allahu Akbar. Ambo tak lo guru agama ada bu. Ngajar 2 balik tahun, ambo guru kelas. Bu guru kelas. Tapi bisa ceramah di buku ya. Hadiah untuk ibu. Masya Allah.
hati-hatinya sampai jatuh lo Bu. Ya, semangat ke bawah, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Bu ya. Ibu. Assalamualaikum. Oh foto dulu. Foto dulu. Disambung dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah beliau kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya. Baik, acara selanjutnya musikalisasi puisi yang akan dibawakan oleh Dinta Melani Putri. Kepada Dinta dipersilakan. Balam bukan sembarang balam, balam basarang di rumpun pandan. Iko salam bukan sembarang salam, ikolah salam orang bariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan puisi yang berjudul Isra Miraj. Ada sekelebat cahaya di malam Isra Miraj. Sebuah perjalanan yang membawa amanah tentang nasib umat manusia. Dengan hitam sayap dengan hitam sayap kemerincing lonceng malaikat. Naiklah ruh, lepas dari jasad. Tahukah engkau, wahai umat manusia, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan kilat? Nabi Muhammad menembus jagat raya, melintasi langit ketujuh. Tahukah engkau, wahai umat, betapa bermaknanya perjalanan Nabi Muhammad? Betapa agungnya kebesaran Allah. Maka dari itu, marilah kita laksanakan perintah Allah. Kita perbanyak beribadah dan kita jauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De tersantuh hati wak mendengar kak. Kak lain santuh hati kak. Kak lain tirasu nak. Ayo lain ayo. Oh lain. Usah nak. Lanjut selelah. Acara selanjutnya,
Hiburan yang akan dibawakan oleh jurusan musik dan karawitan. Pada mereka dipersilakan. Pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak mampu aku bersyukur, ku harapkan semua cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku.
muhasabah cintaku, muhasabah cintaku. Yo tak perlu diragukan penampilan tadi lerona yo sabana ranca. Tidak ada lagi. Yalah. Acara selanjutnya doa dan salawat yang akan dipimpin oleh Ridho Andri Saputra. Kepada Ridho dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita tampung tangan dan tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi firu anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibad wa dkhuli jannat. Ya ayyuhan nafsu budu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, marilah kita lantunkan sholawat. Bagi yang dapat silakan diikuti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo ada mati sudah mendengar salawat kodak zano. Iyo kak, laju kak. Acara selanjutnya, apresiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Busroli. Kepada Bapak Busroli dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berselawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ucapan terima kasih yang luar biasa kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Adrianto SPDI MA Malin Marajo yang telah meluangkan waktu hadir di SMK Negeri 7 Padang menyampaikan tausiah yang berisikan tentang Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan bagi Ananda semua yang fokus mendengarkan materi tadi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemudian sebagai ucapan apresiasi kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat, pada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang turut serta membantu mensukseskan acara ini, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kepada anak-anak kami yang kali ini tampil di hadapan kita semua memberikan corak baru. Alhamdulillah mereka semua dari semua jurusan SMK Negeri 7 Padang. Tepuk tangan. Dilihat dari manisnya MC, dari gantengnya MC, kedua-duanya dirias oleh jurusan kecantikan. Kemudian dari segi musik dan hiburan diisi oleh siswa kita oleh jurusan musik dan karawitan kombinasi. Kemudian yang lain apa lagi? Wah, dokumentasi diperankan oleh jurusan broadcast dan film. Tepuk tangan. Kemudian baju disediakan dan dikondisikan oleh jurusan tari. Nah, semuanya ikut berperan. Alhamdulillah mereka dari 3 organisasi yang ada di SMK Negeri 7 Padang bisa berkolaborasi mensukseskan acara keagamaan pada kesempatan kali ini dan dilengkapi atas keikutsertaan semua jurusan yang ada di SMK Negeri 7 Padang. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Oh ya, satu puisi yang tertinggal yang menggugah sanubari kita menyampaikan pesan dari Isra Mi'raj melalui puisinya dari jurusan teater. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, ada lagi yang tertinggal, Bu? Nggak ada lagi ya? Oke, habis. Alhamdulillah. Itu saja apresiasi yang dapat kami sampaikan, terlebih kepada pelaksana yang sudah berjibaku berjuang mensukseskan acara kita sampai selesai pada saat ini. Kepada anak-anak kami semua, kami ucapkan terima kasih juga karena sudah bisa menyepakati menjalankan kesepakatan di awal, tidak memainkan HP, tidak ribut-ribut ketika pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Ada 1 atau 2 orang itu nanti kita proses. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Bakar yang sudah menyiapkan sound system sehingga acara kita, kalau tidak ada sound system, acara kita tidak akan bisa berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Busroli yang telah menyampaikan apresiasi kepada kita semua. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kautan memburu babi. Weh, mengapa hutan orang memburu babi deh? Janganlah dulu. Jadilah, pergilah.
Kautan memburu babi, babi tak dapat hati ko sadia. Cakep. Kami pamit undur diri, tak lupa salam jo terima kasih. Yo padi ya Kak Ora. Awak yo nak pandai mau itu doh, awak formal we lah. Karena kita sudah sampai penghujung acara. Sekian yang dapat kami tampilkan. Apabila ada yang salah, tolong dimaafkan. Kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.